Bisa nggak sih kita bikin desain yang pro untuk kebutuhan bisnis kita ataupun untuk klien kita hanya menggunakan Canva? Jawabannya adalah bisa. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kita akan coba bikin desain brosur yang dilipat dua atau bifold brosur seperti ini. Oke, kita akan coba bikin semirip mungkin dengan desain yang sudah saya buat ini sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Pertama kita akan membuat kanvasnya dulu. Jadi untuk bikin kanvas kita bisa pilih create a design atau di homepage ada di pojok kanan atas. Nah, kita klik create a design lalu kita search bifold brochure. Oke. Nah, nanti akan keluar template-nya untuk bifold brochure. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ketika kita menggunakan template bifold brochure sudah ada garis yang membagi dua antara halaman 1 dan halaman 4. Nah, kenapa kok halaman 4? Jadi, ketika kita membuat bifold brochure, pada dasarnya itu adalah 4 halaman untuk satu lembar kertas. Nah, jadi ini halaman 1. Lalu ini dibaliknya ya, halaman 2, ini halaman 3. Lalu ini yang paling belakang adalah halaman 4. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita langsung saja. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bleed. Apa itu bleed? Bleed adalah garis ini ya, bidang lebihan yang ada di dalam kanvas desain. Ini kita sebut kanvas ya. Kalau di kertas biasanya itu yang ada tanda plusnya, misalkan A3 plus gitu atau A4 plus gitu. Nah, itu pasti ada bleednya. Jadi kita kalau bawa ke percetakan nanti ini ukurannya berapa satu lembar, misalkan A3 plus gitu ya. Kalau A3 aja itu cuman yang di dalamnya aja. Nah, kalau A3 plus ada lebihannya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu apa fungsinya dari bleed ini? Bleed ini fungsinya adalah untuk menghindari garis-garis putih ya. Kadang-kadang kita ada geser sedikit gitu ketika kita taruh elemen, misalkan elemen seperti ini. Nah, kita seringkali kan sesuai dengan, coba ini saya hilangkan dulu bleednya. Nah, kita mendesain sukanya seperti ini ya, atau seperti ini gitu. Nah, kadangkala ini tidak dipercetakan nanti, atau kadang-kadang kita juga mata kita tertipu gitu, di screen udah bagus tapi ketika dicetak tuh kayak ada lebihan 1 mili gitu di sini, misalkan kayak gini ya, ini lebih dari 1 mili, cuman kira-kira seperti itu. Nah, ini jadinya jelek gitu, nanti cetakan kita jadi kayak ada garis putihnya yang harusnya full sampai ke tepi. Nah, gimana cara ngeluarin bleed di Canva? Kita klik file, settings, ini ya, show print bleed. Nah, dia akan muncul, jadi desain kita lebihkan di sini. Nah, ketika dicetak nanti akan dipercetakannya ya, nanti dipotong segini nih sesuai dengan ukuran. Misalkan ini A3 gitu, dia akan potong A3. Jadi plusnya itu dibuang atau bleednya bakal dibuang. Jadi desain kita akan rapi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Coba kita perhatikan lagi contohnya. Nah, ini desainnya adalah mayoritas berwarna coklat ya untuk halaman 1 dan 4. Coba kita taruh ya untuk warnanya. Ada warna coklat, lalu backgroundnya kayak seperti gobos. Gobos itu apa sih? Gobos itu kayak bayangan-bayangan. Jadi kayak apa ya? Kalau di fotografi ini koreksi ya, misalkan kalau salah. Jadi kayak ada alat yang ada optiknya. Itu dia apa ya? Kayak lighting gitu. Dia ada optiknya yang nanti kita bisa custom tuh kayak bayangan-bayangannya nanti diproyeksikan ke objek. Jadi kayak objeknya tuh kayak jadi kayak ada bayangan-bayangan bohongan gitu, seakan-akan itu
kayak cahaya matahari yang kehalang pohon misalnya kayak gitu ya, atau cahaya matahari yang kehalang daun, padahal itu dikerjakan di dalam studio. Nah kira-kira seperti itu. Coba ya, kita ambil warna coklatnya, terus kita cari tekstur-tekstur gobos ini. Oke, untuk warna coklatnya coba kita pakai ini, saya percepat aja ya, langsung masukin kode warnanya. Jadi kita pakai warna coklat ini, lalu kita cari kebetulan ini saya udah ada ya, barusan dipakai ini. Nanti kita bisa pakai atau nanti bisa search di sini aja, misalkan gobos gitu. Tapi kebanyakan sih dia nggak muncul ya kalau kita search gobos. Kita search shadow aja, shadow. Nah seperti ini ya, nanti kita bisa aplikasikan. Kita cari yang free aja, pakai seperti ini juga bisa, atau seperti ini tuh, kita pakai yang ini aja. Oke, nah kira-kira seperti ini. Kita turunkan transparansinya. Nah dia lebih ngeblend ya. Oke, elemen selanjutnya adalah kita buat logo. Nah kita untuk logonya sekarang kita bikin biasa aja ya, karena ini contoh aja. Nah, oke, kita copy, kita puter 90 derajat. Nanti puternya di position ini ya, kita ke position. Jadi position ini ada ini nih, ada range gitu ya, kayak layernya mau ke belakang atau karena ini di atas, jadi dia yang ke depannya mati gitu. Misalkan yang ini dia pasti nyala karena dia ada di bawah ini, di bawahnya garis yang ini ya. Atau kalau layers itu bisa dari sini aja nih bisa kita drag gitu, kita atur. Misalnya kita saya naikkan yang ini, berarti dia bayangannya ada di atas garis-garis ini. Oke ya, lalu mana tadi, ini kan udah kita rotate, terus kita select dua-duanya, kita rapiin pakai, kita pause dulu ya, ada azan. Kita lanjut. Nah saya mana tadi, oke kita pilih dua-duanya. Oke kita pilih dua-duanya ya, kita rapihin pakai align elements. Nah kita klik middle, lalu kita klik center, kita group, lalu kita copy, kita putar ya sekitar 45 derajat. Oke, lalu kita pilih, bisa nggak ya pilih dari sini? Oke bisa ya, kita bisa pilih objek. Kadang-kadang kalau kita pilih gini gitu, nah ini yang ketarik gitu. Atau kita pilih, oh ada caranya ya, kita bisa, misalkan kita pilih objeknya susah gitu ya, kita pilih di position layer, kita pilih ini dua-duanya, jadi kita harus kepilih. Atau bagian yang nggak bakal kita otak-atik lagi ke depannya, kita klik gitu ya, yang ini gobosnya ini kita klik, lalu kita kunci. Nah dia nggak akan kegeser-geser lagi, kita tinggal select ini aja. Oke, kita group. Nah ini kita copy lagi, kita putar lagi sekitar 22,5, bisa nggak ya? Nggak bisa dia. Oh bisa ding, 22,5. Oke. Nah kita group. Oke, udah jadi ya, ini jadi logo kita. Kita taruh di pojok kanan atas, namanya adalah style siren. Mana nih, salah ya, belum, harusnya ini klik dulu style siren.
ya, kita kecilin. Nah, kalau mau zoom bisa di sini ya, atau pakai ini, saya pakai trackpad bisa juga. Oke, nah ini kita bagi dua aja gitu, lalu kita atur jaraknya ini ya, ini bisa ke sini spacing. Nah, di spacing ini ada letter spacing, itu kayak jarak antar huruf seperti ini. Oke, kita balikin ke 0. Nah, kita pilih yang line spacing, ini kita rapetin. Oke, lalu pilih alignmentnya rata kiri. Untuk fontnya kita gunakan ini ya, Gotham aja, Gotham. Oke, masih warna putih aja. Grup. Nah, oke, kita taruh di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya adalah judul. Oke, kita add subheading, express yourself, gini ya, express yourself, kecilin, pakainya Gotham juga. Oke, rata kiri. Lalu selanjutnya adalah kita copy aja ya, discover your unique style with the style siren. Oke, ukurannya kita besarkan. Ini enaknya pakai font lain ya, seperti di contoh kita pakai Bodoni FLF, ada nggak? Oke, ada, nggak usah bold. Nah, oke, keras seperti ini, jaraknya kita atur. Ini nggak usah bold, kita jalan lagi, kita ke elements ya, ke elements, shapes. Oke, kita cari yang ini kayaknya ya, yang ini. Coba kita ganti warnanya. Bentar. Warnanya adalah warnanya ini 68327 kita kecilin, kita masukkan ke sini, lalu lebar ya, grup. Oke, kecil lagi, express yourself. Oke, kita copy, kita masukkan subtitle, pakai Gotham. Ukuran fontnya 10 ya, 10. Yang ini berapa? Yang ini 10 juga kayaknya. Oh, 9. Oke. Nah, udah selesai ya untuk judul. Udah selesai. Kita ratakan di position left. Oke, udah rata semua. Kita group. Oke, udah beres. Lalu kita cari image-nya.
Nah, untuk image kalau di Canva kita cari frame dulu. Image frame. Nah, ini ya, bukan yang di grafik tapi di frames. Jadi frames. Coba kita cari yang unik framesnya. Oke, lalu kita cari foto. Kita ketikkan fashion ke fotos ya. Ini kalau yang ada mahkotanya ini kan berbayar. Nah, kita cari yang free aja. Kita pakai yang ini. Nah, foto udah kita masukkan. Gimana cara masukkan ke frame? Kita tinggal drag aja, dia otomatis masuk. Lalu kita atur, kita double klik ya, kita atur besarnya. Nah, kita potong sampai ke hidung. Oke, nah kira-kira seperti ini. Lalu kita bikin, ini kurang besar ya, kita besarkan aja. Nah, oke. Kita bikin diskon. Nah, untuk diskon kita ketik aja diskon. Diskonnya di grafik. Kita cari yang melingkar. Nah, ini kita pakai ini di free juga, diskon. Oke. Kita ganti warnanya menjadi putih atau warna ini ya. Juga boleh. Kurang kelihatan kayaknya. Kita ganti ke putih aja. Nah, di zoom misalkan 60% gitu. 10. Oke, teksnya fontnya adalah Bodoni FLF. Oke, Bodoni FLF. Kecilin, nggak usah bold. Taruh sini, pas di tengah ya. Gedein lagi boleh deh. Gedein lagi, kita copy, kita ketikkan persen. Nah, persennya kita kecilin nih. Oke, sekian, kurang kecil ya. Kecil, kebesaran kayak 60, kita kecilin dikit. Terus select semuanya, kita group. Oke, diskon sudah jadi. Lalu kita masukkan elemen lain ya. Oh ya, kalau yang dicontoh nih, di sini nih ada foto di belakang. Itu kita bisa masukkan juga. Kita cari fotonya, fotos ya, fashion. Oke, kita cari fotonya. Oke, kita masukkan ini ya. Oke, kita klik position, layers, kita taruh ke paling belakang, tapi nggak belakang banget ya, di atasnya gopus. Kita kurangi transparan. Nah, kira-kira sekian lah, sekian cukup kayaknya. Nah, sip. Selanjutnya kita masukkan elemen sosial media. Oke, kita cari Instagram di grafik. Oke, kita cari logonya ya, icon sekali ya, icon. Cari yang free aja. Mana? Kok jadi susah? Instagram logo.
bener kan? Oke bener. Instagram yang free dong. Atau Instagram aja. Gak ada ya logonya yang free. Kayak mana ya? Belum ketemu ya. Instagram icon. Semua berbayar ya. Ini ya free. Tapi ini logo lama ya. Logo baru. Susah ya logo baru. Oke, kita cari ya. Harap bersabar. Gak ada ya. Harusnya ada nih. Coba ya, sementara kita pakai logo yang lama aja, nanti kalau ketemu kita ganti. Nah ini warnanya bisa kita ganti ke putih aja. Yang ini yang ini bisa nggak pakai warna? Nggak bisa ya, coklat aja. Instagram, lalu Facebook. Nah, oke. Kita pakai yang ini aja ya, yang ini Facebook. Kita samakan ukurannya. Warnanya kita ganti putih, yang ini kita ganti coklat. Oke. Di situ website kita pakai ini aja. Warnanya kita ganti putih. Oke, kita masukkan teks, misalkan style siren gitu aja ya, atau pakai add nggak? Nggak pakai kali ya, nggak usah ya. Style siren, fontnya kita pakai Gotham. Oke, samakan semua ya. Ini paling tambah .com. Pilih ke rata kiri. Ini kurang kecil lagi, kira-kira segini. Oke ya, kita grup ini grup juga. Kita samakan caranya, position ini ya, space evenly vertically. Nah dia langsung sama nih caranya. Grup kita taruh di sini, kecilkan. Sip. Mungkin fontnya nggak usah kayaknya. Nah
Oke, mungkin jaraknya bisa ini ya, bisa kita atur, kita ungroup lagi aja, grup grup position space evenly vertical. Oke, udah ya, udah jadi. Selanjutnya kita masukkan elemen pendukung. Oke, elemen pendukungnya kita ambil dari logo aja nih, kita copy bisa ini ya, Ctrl atau Command C, Command V, atau klik ini ditahan itu, tahan ini ya, option, atau kalau di itu apa ya, alt kali ya kalau di Windows. Nah, kita drag, kita lepas, nah kita copy dia, kita ungroup, kita hapus ya itu teksnya. Ini jadi kalau kita ungroup ya, kalau di Canva meskipun ada subgroup-subgroupnya itu jadi ke ungroup semua, jadi kita perlu grup lagi nih. Ini nggak usah, gedein kira-kira segini. Nah, transparansinya kita turunin. Oke ya, kira-kira untuk halaman satunya seperti ini. Ini bisa kita mainin lagi, kita gedein, logonya gedein lagi, bisa. Oke, udah jadi ya untuk halaman 1. Selanjutnya kita bikin untuk halaman ini, halaman 4. Kita cari ini, kita teks kita masukkan. Coba ya, teks kita masukkan mana nih? Teksnya adalah empower your style, find your confidence at style siren. Oke, kita kecilin ya, kecilin, jadikan 2 baris, ganti ini, ganti fontnya atau ganti typeface-nya ke bold nih. Oke, nggak usah bold, rata kiri, kecil lagi. Nah, oke. Terus kita kasih separator. Jadi ini kayak quote saya, kita kasih separator, oke, garis saja, selebar ini ya, lebar teksnya. Ini kita kecilin mungkin berapa, 1, kok nggak berubah, 1, oke. Rounded end points nggak usah ya. Jadi rounded end points itu kayak nih, misalkan kita gedein ya biar kelihatan 10 gitu. Nah, kalau rounded end points-nya nggak dinyalakan, dia akan seperti ini, rata. Tapi kalau dinyatakan dia akan melengkung seperti ini. Oke, kita pakai yang enggak aja. Terus copy ke atasnya, pilih semuanya, kita group. Oke, udah jadi. Lalu kita masukkan teks untuk konten ya. Ini body text ya, besaran nih body textnya. Ini saya copy aja ya biar cepet body textnya. Nah,
rata ke rata ke kiri ya. Untuk halaman 4 ini kita, untuk halaman berapa ya, untuk 2, 3, 4 kita bagi dua. Jadi ada dua kolom, jadi ada kolom 1, 2 gitu. Nanti di halaman 2 juga 1, 2, halaman 3 juga 1, 2. Oke. Nah, untuk ukuran fontnya kita kecilin aja ke mungkin 7 ya, 7 kekecilan, tapi masih oke kayaknya ya kalau baca brosur. Tergantung fontnya juga sih, ada kadang-kadang yang sama ukurannya tapi dia lebih gede, ada juga yang lebih kecil. Tapi biasanya kalau apa namanya fashion gitu, karena memang hurufnya kan rata-rata kecil-kecil itu. Kita lanjut ya, tadi kita kepotong sama ini pengumuman dari masjid. Oke, kita lanjut. Tadi saya kesulitan ya cari frame yang ini, mungkin berbeda ketika di tempatnya teman-teman. Jadi saya pakai dari sini aja, dari recently used gitu, kita ambil. Nanti teman-teman juga bisa cari yang model begini, harusnya mudah. Tapi nggak tahu, tiba-tiba di tempat saya sulit itu ya carinya. Oke, kita lanjut. Habis itu setelah kita masukkan frame, kita kita bikin area untuk kontak. Oke, kita ke elements, kita ke shapes ya, kita ambil yang ini, kotak aja ini kita ambil. Oke, kira-kira segini. Kita ratakan ya, kita ini dia sampai apa ini, harusnya segini. Ini yang panjang ya, nggak apa-apa ya, biarin. Tas gini, kita masukkan teks. Masukkan teks, isi teksnya adalah nih, ready to discover your new favorites outfit. Kita kecilin, align-nya ke kiri, alignment-nya kita taruh sini. Kita ganti ke Bodoni, nggak usah bold. Kita ratakan di sini ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke ini ya, konten-konten call to action, kita copy aja dari atas. Nah, sorry. Oke, kita gembok aja ya ini gambarnya ini biar nggak keselip. Udah, kita kecilin kira-kira oke segini. Lalu kita masukkan tadi ya sosial media, kita copy. Ini dia layernya di bawah, kita naikkan. Oke, ya sosial media kita taruh ulang ya, nggak apa-apa. Lalu kita cari icon pin, dan ya di graphics. Oke, kita ambil nih pin, kita ganti warna putih, kecilkan, ukurannya samakan dengan yang lain. Lalu kita cari icons telepon. Ini warna ganti ke putih.
background kita samakan. Kita copy ya teksnya, bisa nggak kalau ngambil teksnya aja? Nggak bisa ya, kita ungroup, kita kasih alamat, terus kita kasih nomor telepon. Song 81212345678 gitu ya kira-kira. Oke, setelah selesai grup oke. Nah udah selesai kira-kira untuk kontak. Nah selanjutnya adalah kita masukkan ini, kita cari image ya, cari image fashion. Oke, kita cari di foto, kita masukkan image ini cakep nih, kita coba masukkan. Oke, kita cari lagi. Ini cakep nggak ini? Kurang ya, kita cari yang ini ya, yang landscape. Coba ini kita masukkan, kita besarkan ukurannya, kita potong ya kepalanya ya. Ini juga kita potong kepalanya. Oke, nah udah jadi nih, tapi kayaknya ada yang kurang nih. Jadi ini bagian sini masih jaraknya masih terlalu lebar. Kita mainkan aja nih. Oke, potong lagi, lurus juga kita turunkan. Nah oke, ini juga nih kayaknya bisa kita gedein lagi nih, naik sampai ke atas. Nah segini ya, segini masih oke sih menurut saya. Kita kecilin lagi. Nah oke, untuk halaman ini, halaman 1 dan 4 nya udah jadi. Oke, selanjutnya kita ke halaman 2 dan 3. Kita klik ya add page tadi. Coba saya ulang, kita klik nih add page. Nah untuk warna backgroundnya kita ganti bentar. Untuk warna backgroundnya kita ganti ke ya plus add color EEE 5D9. Untuk gobosnya tadi bisa kita pakai lagi sebagai tekstur. Recently use harusnya ada. Nah, gobos ini ya, gobosnya kita kurangi opacity-nya. Nah jadi ini ya nggak terlalu polos kan, jadi ada kayak semacam tekstur gitu. Jangan lupa digembok. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan lagi nih teksnya ya, teks sama frame. Tekan teks sama frame ini kira-kira nanti ukurannya segini lah ya. Oke, kita pindahin ininya ke kiri.
terus teksnya ke sini, kita copy teksnya. Nah, teksnya ini kita ganti warnanya ke coklat. Oke, kita highlight ya bagian ini dengan bold. Lalu variety of size and styles, perfect fit for your body types. Oke, dah, kita masukkan garis juga supaya ini ya lebih menarik, jadi nggak terlalu polos-polos banget. Ganti warnanya ke coklat. Oke, kayaknya lebih tebal dikit lah, 2 mungkin, 2. Grup. Udah ya, ini kita ratakan, kita naikkan. Lalu kita bikin, ini kalau mau dihapus fotonya juga bisa, nih tinggal double klik. Nah, jadi tinggal frame-nya aja. Kita masukkan elemen-elemen ya. Style siren. Fontnya ganti Podoni. Jaraknya kita atur rata kiri, kecilin. Ini elemen-elemen pemanis ya, kita masukkan elemen pemanis. Kita masukkan garis, mana elemen garis, putar 90 derajat. Sini ya, ukurannya kita kecilin, jadi misalkan satu, enggak jadi 4, 1. Lalu bisa kita kasih teks welcome to come ganti ke Gotham. Ayo Gotham, kasih boldnya ya, kecil lagi, kita puter 90 derajat. Tuh kan, kalau jangan tahan shift ya, tapi dia jadi gimana caranya ya, kita muter tapi bisa snap. Atau kecil ya, ini kecil kamu tuh. Nah, cuma dulu kita geser, kita masukkan logonya. Ini elemen ini juga jadi logo. Transparansinya kita hilangkan, size-nya kita atur. Gimana caranya ganti semua warna di sini tanpa mengganti satu-satu? Kalau kayak gini kegantinya, ya udah, oke, sip. Welcome to style siren. Ini kurang ke sini lah, ini kurang gede, juga kurang gede. Oke, jadi ya, tak grup. Nah, ini udah jadi elemen dan juga jadi title. Kita copy ya teksnya, kita copy dari yang ini aja. Enggak, benar-benar dari yang ini aja, kita ungroup.
hapus, kita masukkan teksnya. Oke, bold supaya ada variasi juga ya, jadi nggak bosen itu lihat teks-teksnya. Kita atur sedemikian rupa. Oke, kalau udah selesai kita masukkan ini juga ya, boleh. Hapus. Turunkan lagi. Mungkin kira-kira segini. Kita atur lagi nih. Oke. Nah, untuk bagian yang kosong ini kita bisa kasih kayak apa? Kayak tagline atau slogan atau promosi itu. Bisa ya. Kita copy, kita ungroup. Oke. Sekarang ini new collection shall, teksnya look good, feel good, spend less. Nah ya, spend less. Oke, kita kecilin, caranya kita atur. Ini warnanya kayaknya diganti aja ya. Tunggu, kok nggak ganti? Nah, ini juga ganti. Oke, jadi lebih bervariasi. New collection, kita kecilin aja new collection. Ini garisnya kita buang, kurang kecil nih. Oke, kita masukkan nih diskon. Ukurannya kita kecilin, warnanya kita ganti. Oke, diskonnya bisa nggak diganti warnanya? Oke, mantap. Look good, feel good, spend less, karena diskon ya dia. Nah, kita group nih, kita ratain dulu kali ya di position orange middle. Oke, kita group. Oke, ini agaknya. Nah, bawahnya ini bisa apa ya, footernya ini bisa kita kasih sosial media kayaknya. Oke, sosial media. Jadi sosial medianya ada di mana-mana dia, di semua halaman ada. Kita masukkan, nah dari sini ya, dari sini aja kita ambil. Kita ganti warnanya, teks. Oke, ini kayaknya harus di ungroup ini ya, kita harus ganti satu-satu. Yang putih jadi coklat, yang coklat jadi ini krem, yang putih jadi coklat jadi krem, ini langsung coklat. Oke, kita grup aja semua nih, grup. Nah, kita copy ke yang sebelah sini. Oke,
Lanjut ya, kita coba geser ke sini. Oke, kita masukkan teks. Ini saya copy supaya kita ingat ya cara-caranya, biar konsisten. Nggak usah bold. Lalu ini kita copy juga teksnya, nggak usah bold. Kita masukkan frame, kita copy frame. Oh, ambil dari sini, ambil dari sini, sama aja ya. Nih kira-kira segini. Ini judul kita ambil dari sini. Nggak bisa ya, kita harus ungroup. Kita bikin judul ya apa sini. Oke, sekian ukurannya, kita samakan. We believe in quality over quantity. Oke. Teksnya kita masukkan. Ini framenya kita copy. Ini kita juga copy di sini. Oke nih, mantap. Kita kecilin dikit. Terus kayak kita kasih apa? Kayak highlight gitu ya, kayak footnote atau apa gitu. Sini nih. Kita copy nih, taruh sini. Ganti warnanya ke putih. Oh, jelek ya putih. Ke krem kayaknya. Oke. Kita kecilin teksnya. Kita potong nih W-nya ya, biar enak bacanya. Jadi dia nggak sendirian di atas. Kita atur lagi, jangan terlalu mepet. Oke. Ini kita kecilin aja deh. Oke, mantap. Naikin. Ini kok jadi hilang ya? Ini harusnya tadi di sini ke bawah. Gimana sih? Bisa kita copy nih. Oke, sip. Kita sepitin jarak. Ini kita naik. Nah, oke deh. Ini halaman 3. Ini kurang naik dikit. Nah, oke. Ini halaman 3 dan 4-nya. Kita tinggal cari image-nya. Kita ketikin fashion. Ya. Fashion, pilih ke foto. Oke, kita cari ya foto-fotonya yang kira-kira menarik dan warnanya inline. Coba ini kita masukin. Oke sih, lumayan. Kita potong kepalanya. Potong, cari lagi. Ini oke nggak ya? Ini potong, masuk lagi. Masuk sih, tapi kayaknya masih ini ya, sama yang sebelahnya. Coba kita cari yang lain. Ini coba kita masukkan. Oke, ini kayaknya kita flip aja kayaknya. Bisa nggak ya? Flip. Nah, jadi
dia ngadepnya ke dalamnya, ini juga ke dalam, jadi kayak ketemu gitu. Selanjutnya kita cari yang bawahnya, mungkin bawahnya itu baju-baju gitu ya, baju-baju. Baju-baju kayak gini nih, kira-kira ada nggak ya? Kita cari yang ini ya, yang warnanya sesuai, jadi desain kita senada. Oh ya, kalau cari-cari image nggak harus dari Canva ya, bisa kalau free gitu, yang bebas dipakai ada yang dari Unsplash itu juga bisa dipakai. Terus Pexels itu juga banyak sih, nanti bisa ini, bisa sambil browsing. Ini nyatu nggak? Tapi kita mau cari ini ya, yang baju-baju ini, baju-baju yang banyak gitu. Agak susah ya carinya. Ini kah? Ya ini oke juga sih. Oke. Ini kita sama ini lagi. Kira-kira apa yang kurang oke sih? Nah, ini kita udah selesai ya. Kira-kira seperti ini jadinya gitu. Ini sendirian, kita ini aja turun. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa ya bikin materi promosi, brosur, flyer atau apapun itu dengan menggunakan Canva, dan itu gratis. Kita juga cari asetnya itu aset yang gratis, jadi kita aman gitu. Jadi kita bebas untuk pakai. Nah, kalau udah jadi desain kita tinggal melakukan export ya. Nah, kita ke share, ke download, lalu kita pilih PDF print. Kalau mau digital PDF standar aja, kalau mau dicetak kita pilih PDF print, lalu centang crop marks and bleed. Oke. Color profile-nya harus kita ganti ya, karena kita mau kecetak. Tapi karena harus pro gitu, gak apa-apa kita pakai RGB aja. Tapi nanti warnanya akan ini ya, akan ada meleset-melesetnya gitu. Oke, kita download. Oke, udah ini ya, udah terdownload. Ya tinggal save, kita lihat jadinya seperti apa. Kita open. Nah, ini adalah jadinya desain kita. Oke. Karena kita tadi menggunakan ada ininya, ada bleednya, jadi di sini ada garis potongnya. Nanti mesin potong di percetakan nanti akan memotong sesuai garis ini, selurus ini. Ini juga. Jadi desain kita dipastikan akan tetap oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Gimana sih kita bikin desain yang menarik gitu, meskipun hanya menggunakan Canva gitu ya. Untuk teman-teman yang kesulitan di device atau kesulitan untuk menguasai software tertentu gitu ya, cukup menggunakan Canva, mudah dipelajari dan online gitu.
bisa dikerjakan di mana aja, di handphone juga bisa. Kita tetap bisa bikin desain yang menarik. Oke, kira-kira sekian untuk pembuatan desain default brosur ya untuk Canva. Selamat mencoba.